Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Ya, hari ini akan membahas tentang cara-cara membuat gerobak untuk gerobak mangkal ya. Jadi gerobak bukan dorong, karena saya ini mangkal. Nanti akan saya ulas gitu cara-caranya, bagaimana supaya orang kadang-kadang mau bikin gerobak bingung gitu, bingung desainnya bagaimana gitu. Yang pertama, supaya gerobak itu awet, tidak cepat panas, tidak cepat kebakar, entah itu gerobak pakai kayu dan pakai tembok atau pakai seng itu. Jadi untuk meredam supaya api kompor itu tidak panas dan tidak membakar sekelilingnya itu, perlu ada rahasianya. Jadi rahasianya cuman gampang, cuman pakai asbes. Nah nih, nih kesini nih. Jadi ini kan modelnya kan tembok muter. Ini saya cor. Nah cor ini karena udah kelamaan, udah setahun ini agak saking panasnya ini, jadi agak gerumpal. Nah ini dindingnya ini kanan kiri itu saya kasih asbes, saya diriin asbes ya. Nah ini kan asbes ini kita diriin aja ya. Kalau mau awet nggak cepet panas, kita double 2. Jadi asbes dipotong, ngepres sama yang di atas gitu double 2 gitu, double 2. Syukur-syukur yang di atas ini, yang ke atasnya itu bisa ditempel asbes. Jadi atas asbes, samping asbes, kanan kiri asbes. Jadi nanti panasnya itu tidak bisa menembus ke samping sini. Terus sininya itu kan biasanya pakai kayu terus awet. Di sini awet, nggak cepet kemakan. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu mureng. Jadi sini panas tapi nggak nembus, tapi lama-lama kayunya itu cepet kebakar gitu, kebakar. Jadi mohon di-share ke teman-teman kemana gitu. Jadi kalau misalkan gerobaknya itu mangkal kayak gitu, untuk meredam supaya tidak panas kemana-mana, pakai asbes. Asbes itu biarpun dibakar sampai berdekatan dengan kompor, dia tidak akan kebakar. Jadi silahkan dicoba gitu. Jadi saya soalnya udah mempraktekkan bertahun-tahun gitu. Jadi untuk supaya gerobak itu tidak cepat rusak, tidak beli lagi. Soalnya kalau gerobak beli lagi ya duit lagi gitu. Jadi untuk mengirit biaya supaya gerobaknya itu tetap awet dan tidak tahun berikutnya tidak mengeluarkan modal. Soalnya gerobak itu kan, satu gerobak itu ya jutaan gitu, jutaan. Sayang soalnya dapurannya yang rusak, sebelah sini yang tidak rusak, kan begitu dirombak harus ganti semuanya gitu. Terus cara memasang dandang nih, saya kasih tahu nih, jarak antara dandang dan kompor itu kadang-kadang orang bingung. Kalau pemula itu bingung tuh. Jadi jarak sama dandang itu sekitar 3 cm. Nah, 3 cm. 3 cm. Jadi paling enggak 3 cm itu. Nah, 3 cm. Jarak dandang sama kompornya 3 cm. Kalau ini kan kompor yang mawar gede, kalau yang ini untuk jualan yang udah rame. Kalau yang belum rame ya kapasitasnya agak kecil gitu. Jadi kalau pemula, terus dandangnya itu kalau yang pemula 35 ya, 35 cm udah cukup gitu, 35 cm. Terus kalau yang di sini itu kan, ini kan dandang, misalkan ini dandang, kita masukin sini nih. Nah ini kan udah tahu kan peragaannya, ini 3 cm. Nah ini 3 cm jaraknya, terserah ini misalkan ini ketinggian dia harus diganjel. Nah misalkan ini dandangnya ketinggian, kependekan, yang diganjel sini gitu. Jadi yang diganjel ke kompornya. Nah ini kalau misalkan gerobaknya itu permanen ya, permanen, ini dipasang aja keran. Jadi kalau nambah air tinggal ditambahin keran gitu. Nah tambahin keran gitu. Tadi tambahin keran. Jadi misalkan mau nambah air gitu, tinggal tambah keran. Terus kalau misalkan sini air udah mendidih ya,
udah mendidih, terus mau ditambahin air, itu perlu diambil dulu. Nah, diambil dulu pakai stainless yang agak gede segini, karena airnya udah mendidih. Jadi diangkat dulu ke sini, nanti ini baru ditambahin. Nah, baru ditambahin. Jadi tambahin, terus kompor itu digeser ke sebelah sono gitu. Jadi ini kan kompor ini kan posisinya begini nih, ini gini di pas pengerebusan gitu. Jadi kalau pas lagi nggak ada yang beli, itu digeser ke sebelah sini. Jadi digeser ke kuah gitu loh, digeser ke kuah. Jadi untuk apa? Untuk nanti supaya ini mendidih gitu. Supaya ini mendidih. Nah, ini modelnya kayak gitu. Jadi kalau nambah air nggak usah gotong-gotong, langsung buka gitu, langsung tutup. Nah, ini kan langsung ditutup, deketin. Nah, langsung ditutup. Ini buka. Nah, buka, langsung ditutup. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini udah mendidih mau ditambahin air nih gitu, mumpung lagi sepi, diangkat. Nah, diangkat airnya. Ini udah mendidih. Ini bisa buat kuah, bisa buat nyiram untuk minyak itu. Ini baru ditambahin. Nah, kalau nggak ada yang beli, itu digeser ke sini kompor. Nah, jadi kompor itu kalau misalkan nggak ada, ini geser ke sini. Terus kalau kompor itu harus ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Soalnya kalau di sebelah sini, kompor di sebelah sini, dia otomatis mendidihnya akan menggolak sebelah sini. Jadi minyak itu akan gulung, susah diambil gitu, susah diambil. Jadi kompor itu mesti di tengah-tengah. Kalau nggak tengah-tengah ya agak sebelah ke kuah sini. Tuh. Oke, terus yang lanjut yang sebelah sini. Nah, ini kan kalau ini saya desain kayak gini, ini untuk kecap asin, kecap manis gitu. Yang di atas ini untuk mie, jadi mie-nya taruh dok, kita ngambil taruh sini gini gampang gitu. Jadi ini untuk mangkok. Nah, cucian itu saya desain begini nih. Ini untuk gelas, yang di sini untuk gelas, sini untuk mangkok. Nah ini untuk gelas di sini. Ini untuk mangkok. Jadi cara menyucinya pun ini ada ember 2. Jadi ini untuk pembilasan, yang ini untuk pertama. Jadi ini sabun, ini yang kotor taruh sini, yang kotor taruh sini, yang kotor. Nah, begitu udah dikotor, cuci taruh sini. Nah, part ini dibilas sini. Lah ini bisa digeser-geser bolak-balik nih, bisa geser ke sini. Tuh. Nah. Terus caranya ada. Ini caranya itu kok itu bisa digeser-geser cuman pakai pralon bisa nih. Caranya begini. Ini pralon 3/4. Lawannya setengahin. Nah, 3/4 lawannya setengahin. Oh, lawannya. Setengahin. Nah, lawannya setengahin. Jadi ini untuk yang ke saluran ke saluran ini. Bisa copot ya. Nah, ini copotnya gini nih. Ini yang 3/4, ini yang setengahin. Jadi ini dimasukin gini. Nah, dimasukin gini. Nah, kalau mau ntar nggak bocor, ini takutnya ini bocor lah. Selangnya ini agak kepanjang. Si pralon ini agak panjang ke dalam, dia nggak bakalan bocor tuh. Jadi ini diputer, tetap aman. Dia nggak bakalan rembes ke sini, nggak bakalan rembes. Saya udah buktikan. Nih. Nah, tuh. Jadi ini kalau misalkan ini penuh, ini udah kotor, kita buang. Nah, kita buang ke sini. Ini udah penuh. Geser ke sini, tarik. Nah, tuh. Jadi modelnya kayak gitu. Kita harus pakai trik lah supaya kita itu ringan gitu. Terus kalau misalkan ini cucian harus berdekatan dengan pelayan. Jadi kalau misalkan mangkok ini udah bersih, tinggal geser ke situ gampang. Jadi nggak usah ngangkut-ngangkutin jauh-jauh gitu. Lanjut ke tempat bikin teh. Ya, saya belum ngasih resep teh karena ini baru rapi. Nah, ini teh, ini untuk dandang air kuah, pokoknya ini air bersih. Jadi ini air bersih dan
untuk bisa untuk kuah, bisa untuk bikin es jeruk gitu. Jadi ini airnya bening bersih. Dan ini kompornya tetap sama, jaraknya sekitar 3 cm. Kompornya kompor jos ya, kompor jos gitu 3 cm. Nah ini kerannya ini nih, kerannya ini pakai keran, biarpun dibakar juga nggak bakalan meleleh. Ini kerannya yang mahal, jadi mereknya Cellogen. Nanti saya kasih ulas video yang selanjutnya berikutnya. Jadi kalau bikin kuah nggak usah nuang-nuang gitu, nggak usah nuang-nuang. Jadi kalau misalkan pemirsa itu pemula itu bingung pakai kuahnya, ini udah posisi udah mendidih kan, udah mendidih, kita komporin, udah mendidih, kompornya kecil aja supaya panasnya itu awet. Nah cara bikin kuahnya itu begini, ini taruhin kecap asin, minyak. Nah kita buka nih, ser. Nah udah begini kan, udah gini. Jadi nggak usah ngambil kuah dari sono, kuah yang dari dandang itu untuk menyiram mie supaya bersih aja gitu. Jadi ini untuk bikin kuah gitu. Jadi kalau misalkan mendidih dia kelihatan, sumupnya kelihatan, kita tutup. Ini dia akan menguap gitu. Nah akan menguap. Nah itu. Terus yang ini untuk bikin teh. Nah kalau bikin teh, jadi ini tehnya udah ada ukurannya. Nanti saya akan request gitu, bikin tehnya takarannya berapa, tehnya apa gitu. Jadi ini sama. Jadi teh udah dimasukin, udah direbus. Nah pakai saringan. Di dalam pun tehnya juga udah dikasih saringan. Jadi mau dimasukin tehnya itu, dimasukin di dalam itu ada saringannya, tempatnya yang yang aluminium. Jadi dia dibakar nggak masalah, bahannya sama kayak begini. Nah ini tuh, ini saringan. Jadi biarpun udah keluar, kadang-kadang keluarnya masih ada gede-gede dikit. Jadi ini gini, ini taruh sini. Jadi panas pun nggak masalah. Nah nanti tehnya disaring begini, udah disaring begini, baru kita bumbuin di sini gulanya. Gulanya takarannya ada. Jadi sini takarannya ada, sini gulanya takarannya ada gitu. Jadi nanti setelah udah kasih gula, kita aduk. Posisi panas ya, ini selalu panas. Jadi kalau teh itu nanti deh saya akan kasih tahu biar videonya nggak kepanjangan ya, agak kepanjangan gitu. Jadi videonya tidak kepanjangan. Tuh caranya begini. Jadi nanti kalau misalnya bikin teh gampang. Nih udah posisi gini, tinggal begini tuh. Nah ini kan setengah, kasih esnya deket sini. Nah ini kan box. Nah boxnya sini, esnya sini, taruh sini. Lah ini air juga, air bersih. Jadi ini air isi ulang. Jadi kalau misalkan ada yang nambah air gitu, yang air biasa gitu, ini pakai isi ulang. Jadi tetap sama kayak gini. Kita berlihat caranya bikin kayak begini. Nanti saya akan kasih tahu ukurannya, terus ininya ringnya, pokoknya semua nanti akan saya ulang biar videonya nggak kepanjangan. Terus ini bikin raknya apa gitu. Ini tadinya kan bekas laci, cuman saya kasih keramik. Jadi memanfaatkan barang yang tidak terpakai dan sangat bermanfaat gitu. Terus ini caranya ngisi gimana, ini mesti naikin gitu enggak? Nih ini kan stop keran, ini yang ukuran setengah in. Ini kayak begini, ini tinggal ini setengah in aja, setengah in ini keni, tinggal taruh di sini, tancepin, cep. Nah diputer. Nah dia udah ngalir tuh, udah ngalir. Nah nanti kalau misalkan pemirsa itu pengen pindah yang sini, gampang, ini dicabut. Nah kalau udah selesai kita cabut. Nah cabut, taruh, ini pindah ke sini. Nah ini pindah sini, ini menuin. Soalnya menuin itu nggak tentu tiap hari, sering-sering nggak, kalau lagi habis nih ini. Tuh gitu. Nah posisinya kayak begini. Nah, itu cuman nanti kita naik pakai kursi untuk dilihat, jangan sampai kepenuhan. Nanti kalau misalkan kepenuhan gimana ini cara buang? Ini dibuang, bawahnya dibuang. Nah dibuang. Kalau kepenuhan jangan diambil pakai gayung, ini dibuang. Lah ini salurannya ke
ke selokan, ke tempat pembuangan. Ini pojokan ada tempat pembuangan. Nah, bunga. Terus ini kanan kiri tetap pakai asbes ya, supaya tidak keropos. Nah, awet. Nah, mohon kalau punya temen gerobak masak apapun, dapur apapun, dilapisin asbes. Jadi asbes itu sangat melindungi kebakaran dan untuk supaya temboknya itu tetap apa ya, tetap awet, tidak pecah gitu. Jadi tidak pecah tuh. Nah, ini kanan kiri tetap saya kasih asbes tuh, karena sebelah sana juga kasih asbes tuh, asbes muter supaya kompornya itu tidak, panasnya tidak sampai membakar dinding-dindingnya itu gitu. Nah, ini desainnya di sini nih. Nah, ini begini tuh, ini kalau mau es batu di sini, begitu es batu langsung ini. Nah, ini ada juga yang belum tahu nih, ini cara bikin nampan. Saya desain ini, emang cuman akal-akalan saya aja. Saya sebenarnya itu banyak trik, banyak trik. Terus gimana sih cara nampan kok supaya nggak tumpah kalau lagi rame gitu. Kalau ini kan gini tuh. Jadi biarpun kita bawanya begini agak miring kan, kadang-kadang kalau kita bawa lagi rame kan kita kesandung apa, kepentok apa, dia nggak jatuh tuh. Jadi posisi kayak gini, nanti posisi kayak gini apa pesen juga pesen juga bisa nanti, tapi agak lama, mesti sabar gitu. Jadi ini untuk membawa teh apa air, kalau saya kebanyakan pakai gelasnya gelas Dragon. Ini gelas Dragon itu kualitas nomor 1, jadi untuk panas, untuk awet. Jadi untuk emang desain kayak model Tupperware lah kayak gitu modelnya. Oke, sekian dulu dari tutorial dari saya. Nanti kalau misalkan itu kita ulas lagi. Jadi kalau pemula itu apa ya, cara bikin gerobaknya juga masih bingung, cara jaraknya juga masih bingung, cara desain kompornya juga masih bingung gitu. Apalagi kalau yang mangkal-mangkal. Jadi kalau posisi rame, kalau kayak posisi rame kayak gini nggak pusing. Ini posisi udah mendidih kayak begitu, tinggal kita bikin kuah gitu. Kita air mendidih kayak begini, ini udah mendidih, udah ada tehnya, tinggal buka kayak gini, tinggal saringan gini, es tinggal di sini. Nah, tinggal di sini, ini buat nyetok untuk bikin es teh manis gitu. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari channel Sugeng Agus. Barangkali pemula ya, pemula itu tetap belajar dulu, sedikit-sedikit belajar dulu, jadi supaya pengetahuannya bertambah lah kayak gitu. Oke, cukup sekian, waktunya udah mau buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jadi jangan sampai kendor. Oke, salam dari mie ayam teman.